menghasilkan 34 juta rupiah hanya dari satu video saja teman-teman sekalian ya. Emak-emak akhirnya bisa mendapatkan silver button ya, bahkan sebentar lagi sudah golden button ya. Ya, ini dia bahas semangka dibakar gitu kan. Nah, halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana sih cara mendapatkan 34 juta hanya dari satu video saja. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya Didik Arwinsyah, silakan teman-teman sekalian klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang SEO, YouTube, AdSense, podcast, dan bisnis online. Baik, teman-teman sekalian, kita hari ini akan belajar bagaimana sih sebenarnya cara memenangkan ya keyword-keyword yang ada di YouTube sehingga video kita bisa ditonton sampai jutaan ya. Baik, kita akan bedah teman-teman sekalian ya. Ini saya pengen membahas ya sebagaimana saya sudah bisa menghasilkan 34 juta rupiah hanya dari satu video saja teman-teman sekalian ya. Artinya apa? Artinya kalau kita misalnya pengen mendapatkan uang yang besar di AdSense ya, teman-teman ya harus tahu ya pola permainan untuk bisa mendapatkan uang yang besar ya. Apa itu Mas Didik? Baik. Ya, jadi ini teman-teman sekalian cara menghasilkan ya, cara mendapatkan gitulah ya, mendapatkan ya dolar yang besar ya, dolar besar ya hanya dari satu video ya, hanya dari satu video. Maka yang pertama adalah teman-teman bisa membahas tentang sesuatu, rumusnya adalah 3M. Ini pertama, rumus 3M ini teman-teman pelajari nih ya, rumus 3M ini ya. Apa ini Mas Didik rumus 3M? Yang pertama adalah teman-teman bahas, yang pertama adalah yang disebut dengan menghibur. Ya, bisa nggak teman-teman buat konten yang menghibur? Konten yang menghibur tuh gimana Mas Didik? Konten menghibur itu konten yang bisa membuat orang senang, membuat orang tertawa, membuat orang hilang stres. Tadinya mereka sibuk kerja gitu kan. Nah, masuk ke channel YouTube kita, harapannya adalah mereka terhibur dengan tayangan dari video-video yang telah kita berikan kepada masyarakat. Nah, konten menghibur ini adalah konten yang paling banyak dicari di channel YouTube, itu paling banyak dicari. Ya, maka teman-teman ya buatlah ya. Maka sekarang ya orang-orang yang bisa menghibur itu sekarang poin tertinggi di dalam entertain. Ya, makanya kenapa stand up comedy naik daun? Kenapa orang-orang yang bisa melucu naik daun? Kenapa orang-orang yang bisa buat konten lucu itu bisa naik daun, cepat berkembang? Karena poin pertama adalah menghibur. Teman-teman bisa cari itu konten-konten apa yang kira-kira bisa menghibur orang lain. Ya. Contoh, ini ada beberapa channel yang menurut saya bisa teman-teman ambil pelajaran, misalnya kagetin orang gitu kan, kagetin orang yang lucu, misalnya kagetin orang seperti ini, teman-teman sekalian, ini 17 juta yang nonton ya. Ya, ini teman-teman bisa lihat aja nih ya, kita akan tunggu ya iklannya ya. Ini 17 juta yang nonton, bayangkan ya. Ini 17 juta nih yang nontonnya. Artinya apa? Artinya emang konten-konten menghibur itu emang konten yang paling banyak dicari gitu. Dan bisa mendapatkan 17 juta penonton. Saya nggak tahu nih kalau AdSense-nya berapa ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi patung ya, dia jadi patung ya, patungnya tiba-tiba bergerak. Nah, orang-orang kaget. Nah, disitulah nilai jualnya, nilai lucunya. Oke? Nah, main di situ di konten yang menghibur. Yang kedua adalah teman-teman bisa membuat konten mengedukasi. Nah, mengedukasi ya itu seperti tutorial ya, itu mengedukasi. Ya, atau teman-teman misalnya ada sesuatu yang viral ya, misalnya nanti iPhone 15 Pro Max misalnya nanti keluar. Teman-teman bisa mengedukasi. Ini loh ternyata iPhone 15 Pro Max. Nah, mungkin kalau teman-teman orang pertama yang mengedukasi itu bisa jadi video teman-teman ya naik ya, posisi tertinggi, kemudian view-nya juga besar ya. Kalau main konten viral, poinnya adalah cepat-cepatan, siapa yang cepat dialah yang menang. Oke. Nah, yang ketiga adalah teman-teman main di konten yang itu menginspirasi ya, menginspirasi itu gimana Mas Didik? Ya, teman-teman cari siapa yang misalnya lagi bisa dijadikan inspirasi, undang dia, ajak ngobrol. Misalnya ada mahasiswa, dia bisa
beli rumah, ya masih mahasiswa tapi sudah beli rumah, sudah ngidupin keluarganya, ya adik-adiknya, nyekolahkan adik-adiknya, ya dia berbisnis walaupun masih mahasiswa. Nah ini kan menginspirasi nih ya, coba ya dijadikan narasumber untuk ngobrol santai. Nah itu menginspirasi. Nah hal-hal 3M ini nih paling besar nih teman-teman sekalian, yang wajib teman-teman pahami. Nah yang kedua adalah teman-teman coba ambil pola irisan ya, pola kalau saya bilangnya pola irisan. Pola irisan tuh gimana? Misalnya nih ya teman-teman bisa cek aja kontennya Deddy Corbuzier waktu bahas tentang kuliah tidak penting ya, kuliah tidak penting. Nah ini Deddy Corbuzier pernah membahas kuliah tidak penting ya. Nah maksudnya irisan tuh gimana? Jadi misalnya kita pembahasan tentang kuliah ya. Jadi kuliah itu ada pro dan kontra, ada yang penting, ya, ada yang tidak penting, ya. Tapi cuman ini sedikit beresiko kalau teman-teman membahas tersebut, ya teman-teman tidak memiliki kompeten yang kuat untuk membahas tersebut. Tapi kalau kuat silakan. Contoh misalnya, kuliah ini kan, ya pembahasan yang emang diimpi-impikan masa muda, gitu kan? Bagaimana dia harus kuliah, bagaimana dia harus S2, bagaimana dia harus S3. Ya, tapi ada beberapa kuliah yang nggak penting menurut orang. Nah itu akhirnya dibahas. Yang tadinya di kepala orang adalah itu penting menjadi sesuatu yang tidak penting, menjadi irisan. Nah sehingga itu menjadi menarik bagi orang untuk dibahas, sehingga untuk ditonton itu menjadi sesuatu yang menarik. Ya, nah contoh banyak sesuatu yang tadinya sesuatu penting dibuat menjadi tidak penting. Tadi sesuatu menjadi sebuah kebiasaan dibuat tidak biasa. Atau sesuatu yang tidak biasa dibuat menjadi sesuatu yang biasa, ya. Nah ini hal-hal yang penting seperti waktu pembahasan sarapan dengan tempe ya. Ini sarapan tempe mentah. Nah selama ini kan kita tahu kita kan tempe itu dimateng ya, digoreng, dibuat mateng, kita makan pakai tepung lagi gitu kan. Tapi akhirnya ada konten yang membuat irisan tersebut. Ada loh tempe yang nggak digoreng, ya, yang mentahnya bisa dimakan. Nah, itu sesuatu yang menarik itu, akhirnya banyaklah penontonnya. Begitu teman-teman sekalian, membuat irisan. Atau ya teman-teman misalnya bahas lagi tuh ada kulit pisang, ya kulit pisang bisa dimakan nggak? Nah banyak ya orang-orang kan selama ini kita tahu dari kecil kulit pisang tidak bisa dimakan, tapi ya akhirnya ada orang bikin konten yang dimakan. Nah, oke ya. Oke, itu. Yang ketiga adalah teman-teman bisa bahas underground. Ya, underground sekalian. Underground itu gimana Mas Didik? Nah, kalau pengen banyak penontonnya coba underground sekalian. Underground itu gimana? Underground itu misalnya semangka digoreng. Nah, ini underground. Teman-teman bisa lihat tuh. Nah, 9 juta penontonnya gitu kan. Ya, 9 juta. Kalau yang kaget-kaget tadi ini 15 juta ya, masak 1 kilogram telur ya dengan semangka ya. Nah ini emak-emak akhirnya bisa mendapatkan silver button ya, bahkan sebentar lagi sudah golden button ya. Ya ini dia bahas semangka dibakar gitu kan. Nah ini hal-hal semacam ini namanya underground teman-teman sekalian. Nah untuk bisa mendapatkan atau menggugah orang lain sekalian, teman-teman bisa bahas ini ya, pembahasan ini. Oke. Ini pemahaman saya teman-teman sekalian. Banyak yang sudah kita buat gebrakan-gebrakan sehingga channelnya mudah untuk bisa mendapatkan penghasilan lumayan besar. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.